Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendra Ignata, biasa dipanggil Hendra. Saya program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang HAM atau hak asasi manusia, dan yang kedua kita akan membahas tentang DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oke teman-teman, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang HAM. Di dalam pembahasan ini ada 3 topik penting yang harus kita bahas. Yang pertama, hakikat HAM. Yang kedua, karakteristik HAM. Yang ketiga, jenis HAM. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang melekat secara inherent tanpa memandang perbedaan seperti ras, agama, gender, dan kewarganegaraan atau status sosial lainnya. Hak atau HAM bersifat universal atau bersifat umum dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara maupun dilindungi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, HAM juga memiliki landasan filosofisnya, ya. Artinya hak asasi manusia berasal dari martabat manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Konsep HAM tumbuh dan berkembang dari pengakuan akan kesetaraan manusia dan kebutuhan akan penghormatan terhadap hak-hak dasar. Pengakuan ini juga tertuang dalam berbagai dokumen internasional, ya, seperti dalam dokumen Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diadopsikan oleh PBB pada tahun 1948 pada tanggal 10 Desember. Oke teman-teman, itu tadi tentang hakikat HAM. Yang berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik hak asasi manusia atau HAM. Nah, ada beberapa karakteristik HAM. Yang pertama itu HAM itu universal atau bersifat umum. HAM berlaku di mana saja dan untuk semua orang tanpa pengecualian. Tidak ada individu yang boleh kehilangan hak-hak dasar mereka hanya karena alasan perbedaan kebangsaan, warna kulit, agama, atau status lainnya. Artinya seorang tidak boleh kehilangan haknya. Alasannya karena sebuah perbedaan itu tidak boleh, karena alasan itu tidak boleh kita kehilangan hak. Kemudian karakteristik yang kedua, hak atau HAM itu sendiri tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh pihak manapun. Artinya seorang tidak dapat kehilangan hak-haknya kecuali dalam situasi yang terbatas atau yang diatur secara hukum. Misalnya pembatasan kebebasan seorang karena keputusan pengadilan dalam proses hukum yang adil. Kemudian karakteristik yang ketiga, tidak dapat dibagi. Semua hak asasi manusia itu saling terkait dan sama pentingnya. Hak-hak ini tidak dapat dipisahkan karena pelanggaran terhadap satu jenis hak saja, ya. Misalnya jika seorang tidak memiliki hak atas pendidikan, maka hal ini akan dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menikmati hak sipil dan hak-hak politik. Kemudian karakteristik yang keempat berasal dari martabat manusia. HAM itu berasal dari martabat manusia itu sendiri. HAM muncul dari pengakuan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai manusia yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan hormat dan memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan serta keadilan yang harus dimiliki oleh
setiap individu. Oke teman-teman, dan kita akan masuk lagi ke jenis-jenis hak asasi manusia. HAM dapat diklarifikasikan dengan beberapa kategori, masing-masing berfokus pada aspek tertentu di dalam kehidupan individu. Yang pertama, hak sipil dan politik. Ya, hak ini meliputi hak atas hidup. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan secara manusiawi oleh orang lain. Yang kedua, ya, jenis yang kedua, hak atas kebebasan. Artinya, seorang dapat berpendapat, berkumpul dan beragama. Itu hak dari seorang. Hak yang ketiga itu merupakan hak untuk bebas dari perlakuan sebenar-benarnya, seperti perlindungan dari penangkapan dan penyiksaan tanpa alasan. Jenis hak yang keempat itu merupakan hak atas partisipasi politik. Artinya, hak ini termasuk dalam sebuah wadah politik. Maksudnya adalah seorang dapat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas, adil dan jujur. Ya. Kemudian jenis yang berikutnya adalah ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Hak budaya ini ada beberapa dalamnya, ada beberapa aspek. Yang pertama, hak atas pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, hak atas kesehatan. Setiap individu, setiap kelompok orang itu berhak mengakses layanan kesehatan yang layak. Kemudian hak atas standar hidup yang memadai. Itu termasuk perumahan, makanan dengan air bersih. Kemudian hak khusus dan hak kelompok atau tertentu. Ada beberapa kelompok yang perlu dilindungi oleh hak asasi manusia. Yang pertama itu hak anak. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan mendapatkan perlindungan yang layak. Kemudian hak perempuan. Hak perempuan ini juga sangat penting sekali, ya. Itu artinya kesetaraan gender perempuan itu harus diperlukan untuk mendapatkan hak. Kemudian hak minoritas, teman-teman. Hak minoritas ini artinya kelompok etnis, keamanan atau sosial yang minoritasnya memiliki hak untuk mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Nah, terakhir teman-teman dari jenis ini tadi, hak penyandang stabilitas. Artinya seorang dapat memiliki atau dapat memperoleh hak atas akses stabilitas dan partisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang DUHAM. Tentang DUHAM. DUHAM dalam bahasa Inggrisnya Universal Declaration of Human Rights adalah dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM merupakan standar umum tentang hak asasi manusia yang berlaku secara global, bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan setiap individu dari diskriminasi. Di sini ada poin penting dari materi DUHAM ini. Yang pertama, hak untuk hidup dan kebebasan. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk bebas dan keamanan diri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua,
kesetaraan tanpa diskriminasi. Artinya, semua manusia dilahirkan dengan bebas atau dilahirkan secara bebas dan setara dalam martabat serta hak-haknya, tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, kemudian bahasa, agama, politik, dan atau asal-usul kebangsaan. Itu poin yang kedua. Sementara itu poin yang ketiga, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan. Artinya teman-teman, tidak seorang pun boleh diperbudak atau disiksa. HAM secara tegas melarang perbudakan dan penyiksaan itu. Kemudian yang keempat, hak atas keadilan dan pengadilan yang adil. Artinya setiap orang berhak diakui di hadapan hukum dan diperlakukan adil oleh pengadilan yang tidak memiliki hak. Kemudian yang kelima, kebebasan berpikir, beragama, dan berpendapat. HAM mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk untuk mengubah agama atau keyakinan. Setiap orang juga memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Yang keenam, hak untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai. Artinya setiap orang memiliki hak untuk berhimpun secara damai dan membentuk organisasi atau kelompok tanpa tekanan. Kemudian yang terakhir di sini teman-teman, hak atas pendidikan dan standar hidup yang layak. Artinya HAM menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas pendidikan dan standar hidup yang layak dan cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dari keluarga itu sendiri.